provinsi. Jadi kemarin itu tidak terkait dengan fasilitas, tetapi dengan sarana. Kekurangan APD, masker, dan sebagainya sudah kita penuhi, tetapi berada di provinsi. Tidak kita dorong sampai pada titik itu. Oke, ya silakan. Pak Dwi Suci dari TV One tadi menyambung soal fasilitas dan sarana prasarana, kan kita tahu ada salah satu daerah yang sampai petugas kesehatannya itu memakai jas hujan. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian langkah dari pemerintah untuk menghindari hal-hal seperti itu, mengingat itu juga untuk kepentingan untuk dari pemeriksaan sendiri. Kemudian pertanyaan kedua Pak, soal apakah ada kemungkinan juga pembukaan dari rekrutmen untuk tracing suspek corona, karena kita tahu tadi juga kasusnya sudah hampir 700 lebih spesimen yang diperiksa. Dan yang terakhir untuk ABK World Dream itu kapan akan dipulangkan dan proses dari observasinya itu sudah seperti apa dari perkembangannya Pak? Terima kasih. Ya, sudah saya katakan rumah sakit kemarin itu tidak tahu kalau di provinsi ada. Karena memang tidak ada komunikasi dengan mereka. Ini yang kita ingin perbaiki, karena stok kita masih ada. Itu yang pertama. Kemudian untuk ABK, hitungan kita di hari Kamis itu besok ya, itu sudah 14 hari dan mereka akan kita pulangkan. Oleh karena itu, ya tentunya untuk pulang ada pemeriksaan kesehatan total, evaluasi total, setelah itu pulang. Jadi tidak kemudian dilepas, itu aja ya, tidak ya. Ini sudah menjadi SOP kita di dalam kaitan ini. Oleh karena itu mudah-mudahan tidak ada masalah dan kita bisa segera pulangkan ini. Untuk pemeriksaan tidak ada masalah karena kita sekarang PCR kemarin juga sudah masuk, sudah saya sampaikan 10.000 juga sudah masuk lagi PCR yang kita datangkan dan sekarang ada dan tidak ada masalah. Memang kita akan segera mempercepat untuk pelaksanaan, memperpendek dalam kaitan ini untuk melaksanakan pemeriksaan PCR di Balai Besar Teknologi Kesehatan. Ini yang beberapa kali saya katakan bahwa untuk memeriksa virus membutuhkan sarana tersendiri, dibutuhkan basic biosecurity level tingkat 2. Jadi tidak sama dengan pemeriksaan golongan darah yang gampang dilakukan di mana-mana, tetapi untuk intervensi virus tidak bisa dilakukan seperti itu. Oleh karena itu mestinya tidak usah kita perdebatkan lagi selama laboratorium tidak memiliki fasilitas BSL-2 yang nggak mungkin kita izinkan untuk melakukan pemeriksaan virus. Oke, sebelah kiri. 1, 2, 3. Pak, ada satu pertanyaan Pak yang mengenai WNI kita. Ada laporan dari pemerintah Singapura kalau kasus 147 di mereka itu adalah orang Indonesia yang terkena simptomnya itu di Indonesia itu, apakah udah di tracing atau bagaimana Pak? Oleh kita, maksudnya dia bertemu siapa di dalam negeri segala macam. Terima kasih Pak. 117 terkena di Indonesia. 147, kasus 147 mereka Pak. Itu Terkenanya masuk di Indonesia. Masuk Bandara Seletar pada 3 Maret. Sudah dalam keadaan sakit? Sudah dalam keadaan. Ya, nanti kita minta identitasnya untuk kita tracing. Ya, satu lagi. Ingin mengkonfirmasi ulang soal pasien nomor 25 yang meninggal dunia, itu perempuan WNA usia 53 tahun ya Pak, soalnya saya punya data usianya 43 tahun, yang benar yang mana. Kemudian didahului oleh penyakit seperti diabetes, kemudian hipertensi, dan juga penyakit-penyakit lain. Berarti ini meninggalnya karena komplikasi atau coronavirus ini yang memperparah kondisi pasien tersebut sehingga meninggal dunia, atau seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, data kita perempuan 53 tahun. Ya, ini data yang saya ambil dari rumah sakit. Betul bahwa coronavirus ini akan memperburuk daya tahan tubuh dia, dan ini akan menyebabkan peluang penyakit-penyakit dasar yang sudah dia miliki menjadi semakin parah. Ini tidak pernah kita dapatkan meninggal karena coronavirus sendiri. Selalu adalah komplikasi. Beberapa kasus yang kita pelajari dari kasus meninggal di beberapa negara itu biasanya karena sepsis. Sepsis itu infeksi keseluruhan di pembuluh darahnya dan sebagainya yang disebabkan karena bakteri, bukan karena virusnya. Daya tahan tubuh yang jelek inilah yang kemudian bakteri yang semula tidak menimbulkan penyakit akan menjadi oportunis, menjadi masalah dengan tidak bisa dikendalikan populasinya dan menjadi masalah dan menjadi sepsis. Jadi bukan karena coronavirus sebagai penyebab utama, tapi itu yang memperburuk kondisinya. Oke? Ya, kalau kemudian kita lihat berapa lamanya, ini kira-kira enggak sampai 3 hari ini. Ya, langsung. Oke? Ya.
Pak, saya Tito dari Radio Sonora. Saya mendapatkan informasi langsung dari karyawan dari Menara Mulia. Informasi besok akan ada sterilisasi di sana. Dampak dari setelah sebelumnya ada karyawan dari Nokia sendiri di lantai 4 itu sempat mengeluhkan gejala seperti virus corona, demam dan sebagainya, meninggal. Dan apakah sudah dapat informasi tersebut, Pak? Ya, terima kasih, saya belum tahu informasinya. Jadi saya belum bisa nanggapi. Oke, kita ketemu lagi nanti sore. Masih banyak kegiatan yang lain ya.
perempuan usianya 53 tahun. Dan dia adalah WNA. Kedutaan besar dan sebagainya sudah tahu sejak awal dan sekarang sedang dalam proses untuk mengirimkan kembali jenazahnya ke negaranya dan selama perawatan didampingi oleh suaminya. Saudara, satu perempuan berjenis atau berusia 53 tahun merupakan satu dari 27 pasien yang sebelumnya dirawat. Memang sebelumnya dinyatakan bahwa ada 2 warga negara asing yang terkena virus corona dan kemudian dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta, dan kemudian tadi sudah dikonfirmasi bahwa satu pasien diantaranya ini meninggal dunia, berusia 53 tahun, adalah warga negara asing dan berjenis kelamin perempuan. Corona ini bisa memperburuk daya tahan tubuh, sehingga ketika seseorang yang terkena corona sebelumnya mempunyai riwayat mungkin saja punya komplikasi seperti ada diabetes, hipertensi, atau sakit-sakit lainnya, dengan ketika seseorang tersebut masuk begitu virus coronanya ke dalam tubuh, maka bisa memperburuk daya tahan tubuh seseorang. Tapi berbicara soal daya tahan tubuh, ini memang menjadi satu faktor penentu seseorang yang tadinya terkena corona ini kemudian bisa negatif corona. Kenapa? Karena jika daya tahan tubuh seseorang bisa kuat meskipun ia sempat terkena virus corona, maka ketika daya tahan tubuhnya sudah membaik, punya peran besar untuk mengubah seseorang dari yang awalnya positif corona menjadi negatif corona. Oleh karena itu, tadi juga sudah disampaikan melalui salah satu rumah sakit yang menangani pasien virus corona bahwa seseorang sudah nantinya bisa dinyatakan negatif dari corona setelah melalui 2 kali rangkaian pemeriksaan. Jika sudah melalui 2 rangkaian pemeriksaan, seorang tersebut negatif, maka diperbolehkan untuk pulang. Dan salah satu faktor yang paling penting untuk menentukan seseorang tersebut bisa dari positif menjadi negatif corona adalah faktor dari daya tahan tubuh. Ketika daya tahan tubuh seseorang menjadi lebih baik, maka besar kemungkinan, besar peluang seseorang tersebut bisa sembuh dari corona alias negatif dari corona. Satu pasien positif warga negara asing, saudara, tadi sudah disampaikan meninggal dunia. Satu pasien itu adalah warga negara asing berjenis kelamin perempuan dan berusia 53 tahun. Sebelumnya pasien ini memang sudah menderita sakit berat seperti diabetes dan juga hipertensi, sehingga ketika seseorang tersebut yang sudah menderita sebelumnya ada faktor diabetes dan juga hipertensi, ketika terserang virus corona maka itu akan memperburuk daya tahan tubuhnya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa warga negara asing tersebut meninggal dunia, perempuan berusia 53 tahun. Yang kami juga ingin sampaikan, saudara, perkuatlah daya tahan tubuh Anda dimanapun Anda berada melalui Anda bisa minum vitamin ataupun empon-empon atau seperti jamu ataupun kunyit, sehingga Anda juga bisa memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik lagi. Dan breaking news Kompas TV akan kembali lagi sesaat lagi. Seger-seger nih. Seger nampol.
nomor 25 meninggal dunia. Pasien ini memang masuk di rumah sakit sudah dalam keadaan sakit berat karena memang ada faktor penyakit yang mendahuluinya, diantaranya adalah diabetes, hipertensi, kemudian hipertiroid, dan penyakit paru obstruksi menaun yang sudah cukup lama diderita. Pasien ini adalah seorang perempuan usianya 53 tahun dan dia adalah WNA. Kedutaan besar dan sebagainya sudah tahu sejak awal dan sekarang sedang dalam proses untuk mengirimkan kembali jenazahnya ke negaranya dan selama perawatan didampingi oleh suaminya. Saudara, pasien yang positif tertular virus corona COVID-19 di Indonesia bertambah jadi 27 orang dan penambahan jumlah orang yang positif virus corona berdasarkan penelusuran jejak kontak mereka. Juru bicara pemerintah untuk penanganan kasus corona, Ahmad Yuryanto, pada Selasa kemarin kembali merilis jumlah orang yang positif corona di wilayah Indonesia. Saat ini ada 27 orang positif corona COVID-19 yang keseluruhan dalam kondisi stabil. Penambahan jumlah orang yang positif virus corona ini berdasarkan penelusuran jejak kontak mereka. Meski begitu, Yuri menyebut ada 1 orang yang positif tetapi belum diketahui sumber tertularnya. Nomor kode 27, laki-laki 33 tahun, WNI, kondisi stabil, kami menduga ini local transmission yang sedang kami tracking. Dari mana ini sumbernya? Karena bukan import dan tidak jelas bagian dari klaster yang lain. Sementara belum jelas, mungkin nanti kita bisa akan menemukan. Demikian hari ini saya sampaikan penambahan konfirmasi positif dari nomor urut 20 sampai dengan nomor urut 27, total jumlah 8. Pasien positif corona di Indonesia terbagi menjadi 3 klaster. Yang pertama adalah klaster Jakarta. Pemerintah menyebut hingga Selasa 10 Maret 2020 bertambah 8 orang menjadi 27 pasien. Penambahan di klaster Jakarta sebanyak 2 orang, yaitu kasus 20 dan kasus 21. Klaster kedua adalah imported case atau dari luar negeri. Ada penambahan 5 orang yang terdiri dari 3 WNI dan 2 warga negara asing yang positif corona karena sempat berada di negara yang terinfeksi kasus positif corona. Klaster berikutnya yaitu klaster lokal. Kasus nomor 27 adalah pria berusia 33 tahun namun hingga kini masih ditelusuri sumber penularannya. Sementara itu dalam program Sapa Indonesia, ahli epidemiologi Tri Yunis Miko Wahyono menyebut ada keuntungan dan kerugian dalam upaya pemerintah merahasiakan asal muasal puluhan pasien positif COVID-19. Diharapkan setidaknya pemerintah mengungkapkan lokasi di sekitar pasien yang terjangkit untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Masalahnya adalah bahwa negara kita kan merahasiakan siapa si penderitanya begitu dan di mana dia. Itu ada baik dan buruknya, ada kelebihan dan kekurangannya dengan merahasiakan siapa kasus ini. Yang pertama kebaikannya ya orang nggak takut begitu. Dia tidak tertekan lah. Yang keburukannya adalah orang nggak tahu dia harus bagaimana di lokasi itu. Saya bahkan nggak tahu apakah kemarin saya bertemu dengan orang tersebut. Betul, itu keburukannya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan begitu agar paling tidak lokasinya tahu di mana dia begitu. Paling tidak pada lokasi kelurahan aja atau kecamatan begitu dan tidak perlu pada alamat lengkap. Di tengah bertambahnya kasus positif corona, kabar baik datang dari pemeriksaan terhadap 19 kasus corona sebelumnya. Hasil pemeriksaan terhadap pasien kasus 06 dan 14 yang sebelumnya berstatus positif menunjukkan telah negatif. Hasil pemeriksaan negatif telah memasuki pemeriksaan hari ke-5. Kedua pasien akan menjalani pemeriksaan lanjutan untuk selanjutnya dapat dinyatakan sembuh. Tim Liputan, Kompas TV.
Kita ajak Anda bergabung dengan jurnalis Kompas TV Akbar Prabowo dari Istana Kepresidenan Jakarta. Akbar, setelah tadi sudah diumumkan satu warga negara asing meninggal dunia, perempuan berusia 53 tahun, artinya menjadi 26 positif corona yang saat ini dirawat di beberapa rumah sakit di Indonesia. Akbar. Audrey dan juga saudara, betul sekali satu orang pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu dini hari tadi, dan juga sudah dikoordinasikan dengan kedutaan besar setempat karena wanita atau perempuan berusia 53 tahun ini merupakan warga negara asing dari klaster imported case. Para kedutaan besar yang bersangkutan sudah diberikan informasi mengenai meninggal dunianya WNA usia 53 tahun ini. Sang suami juga menemani saat terakhir pasien nomor 25 ini dan akan dipulangkan ke negara asalnya. Kemudian terkait dengan pasien yang saat ini masih berada dalam observasi dari pihak yang bersangkutan adalah 26 orang jumlahnya. Kemudian tadi Ahmad Yuryanto selaku juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 menyatakan bahwa beberapa pasien dites dan dinyatakan negatif, yakni pasien nomor 006, kemudian pasien nomor 14 sudah 2 kali diperiksa dan hasilnya negatif. Kemudian artinya dari pihak rumah sakit nantinya akan mengedukasi pasien-pasien ini untuk sebelum dipulangkan untuk mengisolasi diri mereka dari kontak langsung dengan keluarga maupun orang-orang sekitar, tidak menggunakan alat makan yang sama seperti orang-orang lain, kemudian juga menghindari aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan. Seminimal mungkin mereka harus semaksimal mungkin, maksud kami, harus berada di dalam ruangan untuk mencegah penyebaran dari virus yang bisa saja masih ada di dalam tubuh mereka, seperti itu. Nanti dalam jangka waktu tertentu mereka juga masih terus harus diobservasi tentunya oleh pihak rumah sakit. Dan tadi juga juru bicara pemerintah untuk COVID-19, untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto juga menyatakan beberapa tracing kemudian terus dilakukan dari klaster-klaster yang sudah ditentukan oleh pemerintah sendiri, klaster imported case, kemudian klaster Jakarta. Ini tracingnya terus dilakukan, siapa-siapa saja yang melakukan kontak langsung dengan orang-orang yang positif menderita atau mengidap penyakit COVID-19 ini, kemudian akan dilakukan tes atau akan diuji coba tubuh mereka apakah terdapat virus yang bisa saja memapar mereka. Audrey. Ya, Akbar, pasien yang meninggal dunia bukan hanya karena virus corona, tapi sebelumnya ia juga sudah menderita komplikasi ya, seperti diabetes dan juga hipertensi. Nah, bagaimana meskipun ini warga negara asing begitu, tapi tidak luput juga perhatian untuk warga negara Indonesia akibat ada yang meninggal karena virus corona di Indonesia. Apa yang ingin disampaikan juga oleh pemerintah untuk bisa menenangkan masyarakat seluruh Indonesia? Tentunya yang bisa disampaikan sama seperti apa yang sudah sering disampaikan, yakni menerapkan gaya hidup sehat, kemudian mengurangi bepergian di tempat keramaian, kemudian tidak bepergian ke luar negeri seperti negara-negara yang saat ini diketahui menjadi epicentrum baru dari penyakit COVID-19 ini, Italia, kemudian Korea Selatan, Jepang, dan juga negara seperti China atau Tiongkok seperti itu, dan juga negara-negara lain yang intinya tidak bepergian jauh terlebih dahulu. Kemudian yang juga harus diperhatikan adalah ketika masyarakat memiliki penyakit bawaan yang sudah dideritanya selama ini, harap menjaga kesehatan dengan lebih teliti lagi, lebih rajin lagi untuk menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, cuci tangan selama 20 detik dengan menggunakan sabun. Itu merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk menjaga daya tahan tubuh dari
dari kuman penyakit yang bisa saja masuk melalui tangan kita yang setiap hari beraktivitas seperti itu. Dan diketahui juga bahwa warga negara asing yang meninggal dunia memiliki penyakit menahun, yakni paru obstruksi yang kemudian diperparah atau menjadi semakin parah karena adanya virus corona yang masuk ke dalam tubuhnya. Meskipun ini merupakan imported case dan juga meskipun warga negara asing ini dinyatakan meninggal dunia, tentu saja kita sebagai orang yang berada di Indonesia tentu saja harus terus menjaga kewaspadaan terhadap COVID-19 ini. Audrey. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, jurnalis Kompas TV Ahmad Prabowo atau Akbar Prabowo yang tadi menjelaskan bahwa gaya hidup sehat, hindari keramaian dan hindari berpergian ke negara-negara memang sudah kemudian positif banyak yang menderita virus corona di sana. Dari Istana Kepresidenan, kita sekarang ajak Anda untuk melihat perkembangan terbaru dari Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta. Mantap, siap. Oh, ngedrop 72. Siang. Mengamankan informasi agar bisa diupdate oleh teman-teman media sekaligus untuk ke masyarakat ya. Jadi jadi naik terus gitu. Tapi nggak apa-apa karena ODP ini berarti kesadaran masyarakat tinggi untuk melakukan pemeriksaan gitu ya. Lagi naik. Kemarin ada yang pulang 1, tapi sorenya masuk 1 gitu ya. Jadi berarti tetap 10. Kemudian tadi malam sudah diumumkan ya tambahan yang positif oleh juru bicara ya. Nah, 2 diantaranya ada di Sulianti Saroso. Nah kemarin ada 6 ya sebelum ini dan tadi malam ditambah 2 berarti ada 8 yang positif. 2-nya masih menunggu hasil ya. Kemudian yang dari yang 2 dulu ya, tambahan 2 positif tadi ya, itu juga ada kaitannya dengan kemudian dari 8 yang positif ini 3 alhamdulillah sudah negatif konversi berubah aja itu ya. Kemudian pasien nomor 6 juga ya. Kemudian dari ke-8 pasien ini gejala klinis sampai saat ini stabil baik. Artinya tidak ada demam yang tinggi, tidak ada sesak napas, masih ada batuk-batuk tapi juga tidak terlalu berat ya. Kemudian keadaan umum yang lainnya baik, bisa berinteraksi, bisa melakukan aktivitas sehari-hari biasa ya, bisa ganti pakaian, bisa makan dan bisa ke toilet tanpa harus dibantu. Komunikasi baik karena perawat kita bisa berkomunikasi melalui BPP. Artinya bisa dilakukan komunikasi dengan baik. Saya kira itu update informasi yang ada di kita. Sekali lagi ada 10 ya. Kemudian ada 8 yang sudah positif, tetapi 2 sudah konversi negatif ya.
Tidak ada yang berbeda. Saya itu kalau dia mau tanya adalah yang negatif itu insya Allah besok mungkin pulang ya. Dua-duanya ya. Tidak ada enam ya? Ya, tidak ada enam ya. Ya. Pak, saya ingatkan lagi, tadi yang kan awalnya 9 lalu, kemudian masih satu lagi kemarin, itu pukul berapa maksudnya, untuk kemarin juga terakhir. Ya, kemarin sore ya, jam 16.30 kalau nggak salah, masuk ya. Dan ada terus kontak kepada pasien yang rombongan sebelumnya ya. Kan satu itu kan, satu semua itu kan terkontak semua ya. Kecuali ibunya itu terkontak berubah tapi ya, bukan di tempat. Ya, dua PDP. Kalau yang kemarin berarti 2 orang yang positif ini berapa ya? Oke. Laki-laki 1, perempuan 1. WNI semua ya. Iya, 2 yang lama itu ya. Ini mau konfirmasi lagi kan berarti 8 orang itu pasien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11. Karena itu yang pertama kali disebutkan ya. Ya, bukan. Oh gitu. Jadi yang saya nggak tahu dapat dari informasi dari mana yang positif meninggal. Oh ya, oke. Kalau coba ya karena kami nggak, karena kesibukan kita nggak, kalau itu intinya sampai saat ini tidak ada yang meninggal di RSPI. Ya, alhamdulillah. Cuman tadi yang satu sampai itu kan masih positif, kita nggak boleh pulangan karena masih infeksius ya, jadi kita butuh waktu. Tapi secara umum baik. Tadi yang negatif tadi dilakukan itu negatif, berarti sekali lagi. Ya, 2 kali negatif selang 2 hari ya. Ada yang 50 tahun dan bawaan. Oh, sampai saat ini alhamdulillah nggak ada yang di atas 60 ya kayaknya. Jadi ini satu keadaan yang insya Allah membuat penyembuhan akan lebih mudah ya. Karena kalau dia usia tua, penyakitnya sudah agak berat, agak susah ya. Tapi alhamdulillah 8 pasien ini tidak ada penyakit penyerta yang signifikan. Kenapa? Yang 2, yang kedua 64 tapi ibunya kan, ya. Dari RSPI Sulianti Saroso kami ajak Anda bergabung dengan jurnalis Kompas TV lainnya yang ada di Rumah Sakit Persahabatan dengan Medop Elfrina. Informasi terbaru dari sana, Medop. Audrey, Rumah Sakit Umum Persahabatan sudah merawat 7 pasien positif COVID-19 sampai dengan hari Rabu siang hari ini. 2 pasien tambahan, karena kemarin informasinya merawat 5 pasien positif COVID-19. Berarti artinya 2 pasien baru yang sudah dinyatakan positif COVID-19 diterima pada hari Selasa malam kemarin, yakni pasien COVID-19 dengan identifikasi kasus nomor 20 dan kasus nomor 24. Nah, kasus nomor 20 ini adalah perempuan berusia 69 tahun, sementara kasus nomor 24 adalah laki-laki berjenis kelamin, maksud kami laki-laki berusia 45 tahun yang baru diterima atau baru dinyatakan positif COVID-19 di RSUP Persahabatan Jakarta Timur. Nah, kalau untuk pasien dalam pengawasan sendiri jumlahnya ada 9 orang, Audrey dan juga saudara. Nah, ini juga sekaligus mengonfirmasi hasil dari konferensi pers tadi bersama dengan Direktur Utama Rumah Sakit Persahabatan Rita Rogayah tadi mengatakan bahwa kemarin yang dipulangkan dari Rumah Sakit Persahabatan bukanlah pasien
pasien positif COVID-19. Tapi pasien dalam pengawasan ada 2 orang, hari Selasa sekitar siang atau pagi hari kemarin dinyatakan pulang karena hasilnya negatif, kemudian juga tidak menunjukkan gejala seperti batuk, flu, dan juga suhu tubuh juga sudah cenderung stabil. Tapi kabar baik juga tadi memang kami terima dari Direktur Utama Rumah Sakit Umum Persahabatan Rita Rogaya yang menyebut ada kabar baik hasil pemeriksaan dari pasien nomor 6 dan juga nomor 14, nomor 6 di mana adalah anak buah kapal dari Diamond Princess dan pasien positif COVID-14, maksud kami pasien dengan nomor urut 14 ini juga hasilnya cenderung membaik, kondisinya membaik, tidak ada demam, kemudian juga tidak ada batuk dan flu, dan masih menunggu hasil dari pemeriksaan swab dari Litbangkes, dan informasinya kalau sesuai dengan jadwal akan keluar hasil pemeriksaan terakhir, dan apabila nanti hasilnya negatif, ini kemudian nanti pasien dengan identifikasi kasus nomor 06 dan juga 14 ini dapat dipulangkan, tapi tentunya harus menunggu hasil pemeriksaan swab atau pemeriksaan terakhir dari Litbangkes Kementerian Kesehatan pada hari Kamis esok. Itu adalah informasi yang bisa kami dapatkan dari hasil konferensi pers tadi disampaikan di Rumah Sakit Umum Persahabatan. Tapi kalau misalnya untuk kondisi terkini dari pasien 2 pasien positif COVID-19 yang diterima atau juga yang dirawat di Rumah Sakit Umum Persahabatan, yakni pasien kasus nomor 20 dan juga 24, ini salah satunya kondisinya baik, sementara 1 pasien lagi tidak dijelaskan untuk pasien 20 atau 24 yang mengalami sesak di sini. Tapi salah satu pasien yakni pasien kasus nomor 20, usia 69 tahun. Tadi kalau merunut pada data atau juga statement dari Rita Rogaya, Direktur Utama RSUP Persahabatan, kalau ada pasien mengalami sesak, penanganannya adalah harus diteliti dulu, diperiksa dulu apa penyakit yang menyertai si pasien sebelum terkena virus corona jenis baru ini, Audrey dan juga saudara, sehingga nanti akan lebih mudah untuk mendeteksi dan juga menghilangkan atau menyembuhkan sesak nafas yang dialami oleh sang pasien. Nah, informasi yang terbaru dari Rumah Sakit Umum Persahabatan ada 16 pasien positif. Maksud kami ada 16 pasien yang dirawat di ruang isolasi, 9 diantaranya pasien dalam pengawasan dan 7 pasien positif COVID-19. Kemudian orang dalam pemantauan jumlahnya ada 48 orang, bertambah 3, di mana kemarin orang dalam pemantauan di Rumah Sakit Umum Persahabatan ini ada 45 orang, sekarang jumlahnya bertambah 3 orang, artinya sudah ada 48, dan masih ada 250 orang yang datang ke Rumah Sakit Umum Persahabatan untuk memeriksakan diri apakah memang punya gejala seperti orang yang terkena COVID-19 itu setiap harinya. Nah, kalau misalnya itu informasi yang bisa kami dapatkan, alat pelindung diri masih lengkap yang ada di sini. Kemudian juga tadi Dr. Rita Rogaya, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, mengatakan bahwa pasien yang informasinya pasien dengan identifikasi nomor 25 itu tidak dirawat di sini, yang diinformasikan juga meninggal. Konferensi pers tadi sudah digelar sekitar pukul 1 siang, itu informasi yang bisa kami sampaikan dari sini, Audrey. Ada 7 pasien positif corona yang masih dirawat di Rumah Sakit Persahabatan, sementara untuk di RSPI Sulianti Saroso ada 8 pasien yang masih dirawat. Terima kasih laporan Anda dari Rumah Sakit Persahabatan, jurnalis Kompas TV Medop Elfrina. Tetaplah bersama kami dalam Kompas TV. Tubuh butuh mineral, namun tubuh tidak dapat memproduksi mineral sendiri. Pastikan air minum Anda Le Mineral. Fresh. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Bawakan saya cappuccino sekarang. Awas kalau gak enak. Baru Top Cappuccino dari biji kopi.
pasien juga mengidap sejumlah penyakit lain. Tadi malam sekitar pukul 02 lewat sedikit, pasien dengan identitas nomor 25 meninggal dunia. Pasien ini memang masuk di rumah sakit sudah dalam keadaan sakit berat, karena memang ada faktor penyakit yang mendahuluinya, diantaranya adalah diabetes, hipertensi, kemudian hipertiroid, dan penyakit paru obstruksi menaun yang sudah cukup lama diderita. Pasien ini adalah seorang perempuan usianya 53 tahun. Dan dia adalah WNA. Kedutaan besar dan sebagainya sudah tahu sejak awal dan sekarang sedang dalam proses untuk mengirimkan kembali jenazahnya ke negaranya dan selama perawatan didampingi oleh suaminya. Pasien positif corona yang meninggal dunia masuk dalam daftar cluster imported case atau dari luar negeri. Ada 5 orang yang terdiri dari 3 warga negara Indonesia dan 2 lagi warga negara asing positif corona karena sempat berada di negara yang terinfeksi kasus positif corona. Salah satunya warga negara asing yang meninggal dunia yang tadi sudah disampaikan. Ia meninggal pada pukul 2 pagi tadi, berjenis kelamin perempuan berusia 53 tahun. Pasien nomor 25 ini selain positif corona juga mengidap sejumlah penyakit lain, diantaranya ada diabetes, hipertensi, hipertiroid, dan juga ada penyakit paru. Perkembangan soal virus corona di Indonesia akan kami hadirkan sesaat lagi. Seger-seger nih. Seger nampol, pop, di orange, frog, minute make. Rasa baru, harga baru. Akibat cara menangkap ikan yang salah, terumbu karang rusak dan ikan menghilang. Masyarakat pun kehilangan mata pencaharian. Tanpa terumbu karang, tak ada harapan.
pasien masuk ke sini gitu ya. Tapi begitu laboratorium, kita kan diperiksa litbang. Karena ini wabah, maka semua hasil litbang harus masuk ke Kementerian Kesehatan. Karena yang berhak mengumumkan adalah pemerintah. Saya kira gitu ya. Pasien 01 dan 02 itu sekarang itu spesifik di mana dengan mereka yang sudah paling lama. Tadi kan sudah saya bilang keadaan umumnya bagus Mas ya, bagus. Kalau Mas mau lihat di kaca itu bagus ketangannya ya, dia artinya tuh. Kasus meninggal Pak, satu untuk kalau dari RSPI sendiri jika nanti ditemukan ada kasus meninggal, prosedurnya seperti apa? Apakah ada perlakuan sama? Jadi kita sudah memberikan suatu pelayanan maksimal, baik itu dia negatif maupun positif, kita sudah cover semuanya. Jadi begitu orang untuk masuk ke isolasi. Ada beberapa pasien positif corona yang dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta, tapi tadi disampaikan sebelumnya di Istana Kepresidenan, satu warga negara asing perempuan berusia 53 tahun meninggal dunia. Rumah sakit kemarin itu tidak tahu kalau di provinsi ada, karena memang tidak ada komunikasi dengan mereka. Ini yang kita ingin perbaiki, karena stok kita masih ada. Itu yang pertama. Kemudian untuk ABK, hitungan kita di hari Kamis itu besok ya, itu sudah 14 hari dan mereka akan kita pulangkan. Oleh karena itu, ya tentunya untuk pulang ada pemeriksaan kesehatan total, evaluasi total, setelah itu pulang. Jadi tidak kemudian dilepas, itu aja ya. Ini sudah menjadi SOP kita di dalam kaitan ini. Oleh karena itu mudah-mudahan tidak ada masalah dan kita bisa segera pulangkan ini. Untuk pemeriksaan tidak ada masalah karena kita sekarang PCR kemarin juga sudah masuk, sudah saya sampaikan 10.000 juga sudah masuk lagi PCR yang kita datangkan dan sekarang ada dan tidak ada masalah. Memang kita akan segera mempercepat untuk pelaksanaan, memperpendek dalam kaitan ini untuk melaksanakan pemeriksaan PCR di Balai Besar Teknologi Kesehatan. Ini yang beberapa kali saya katakan bahwa untuk memeriksa virus membutuhkan sarana tersendiri, dibutuhkan basic biosecurity level tingkat 2. Jadi tidak sama dengan pemeriksaan golongan darah yang gampang dilakukan di mana-mana, tetapi untuk intervensi virus tidak bisa dilakukan seperti itu. Ya, itu tadi adalah perkembangan terbaru di mana anak buah kapal pesiar World Dream dan juga Diamond Princess yang tengah menjalani masa observasi di Pulau Sebaru rencananya nanti Kamis besok akan dipulangkan. Dan informasi lainnya adalah satu warga negara asing ini dinyatakan meninggal dunia. Bukan hanya ia positif corona, tapi sebelumnya ia juga menderita penyakit-penyakit lainnya seperti diabetes dan juga hipertensi. Jadi memang pasien yang positif corona ini diperlukan daya tahan tubuhnya karena jika seseorang punya daya tahan tubuh yang kuat, maka mempercepat kemungkinan bahwa seseorang tersebut dari positif bisa menjadi negatif corona asalkan ada 2 kali pemeriksaan yang harus dilewati dari pasien tersebut. Breaking News Kompas TV kami tutup untuk saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Audrey Chandra pamit. Kami melindungi tubuh mereka